2018-4024 dari kelas Sistem Telemedicine. Pada video ini saya akan mendemokan mengenai microcontroller ESP32 DOI DevKit V1 board. ESP32 adalah sebuah microcontroller penerus dari ESP8266 yang sudah dilengkapi dengan banyak fitur baru, di mana sudah dilengkapi dengan kemampuan tersambung Wi-Fi dan juga Bluetooth. Ada beberapa jenis board dari ESP32 ini, namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai ESP32 DOI DevKit V1 board. ESP32 DOI DevKit V1 ini dilengkapi dengan chip ESP Brum32 dengan tegangan input yang dibutuhkan adalah 3,3 volt. Dilengkapi pula dengan chip CP2102 yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan ke ESP32 dengan komputer dengan cara menginstal driversnya terlebih dahulu. Board ini pula dilengkapi dengan dua tombol, yaitu enable dan juga boot. Saat Anda menekan tombol enable, maka ESP32 akan diboot ulang. Jika Anda menahan tombol boot, kemudian menekan aktifkan, ESP32 akan melakukan booting ulang dalam mode pemrograman. Berikut ini adalah spesifikasi dari ESP32 DevKit V1 DOI. Yang pertama adalah ESP32 adalah dual core, yang berarti memiliki dua prosesor, memiliki Wi-Fi dan Bluetooth built-in, menjalankan program 32 bit. Frekuensi clock dapat mencapai 240 MHz dan memiliki RAM 512 KB. ESP32 ini memiliki 30 pin, 15 di setiap sisi. Namun pada versi terbaru ada dengan 36 pin. Memiliki berbagai macam peripheral yang tersedia. ESP32 dapat diprogram dalam lingkungan pemrograman yang berbeda. Kita bisa menggunakan Arduino IDE, Espressif IDF, MicroPython, JavaScript, dan lain-lain. Namun dalam video ini kita akan difokuskan dengan menggunakan Arduino IDE sebagai programming software. Saya akan menunjukkan bagaimana cara mendownload Arduino IDE untuk laptop Anda atau komputer Anda. Pertama, Anda harus pergi ke website milik Arduino. Setelahnya, Anda bisa mendownload Arduino sesuai dengan kapasitas komputer atau laptop Anda. Kemudian, download sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu saya akan menunjukkan bagaimana cara mendownload drivers untuk port. Anda harus pergi ke halaman website Silicon Labs dan mendownload drivers VCP CP210. Download sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas laptop Anda masing-masing. Setelah terdownload, Anda hanya tinggal menginstal Arduino dan juga drivers yang sudah terdownload. Saat telah terinstall dan Anda buka, tampilan pertama yang muncul adalah sketch baru. Untuk menginstal board dari ESP32, Anda harus pergi ke File, kemudian Preference. Setelah itu, masukkan URL dari ESP32 pada bagian Additional Board Manager URL. Setelah itu, klik OK. Setelahnya, Anda harus pergi ke Tools, pergi ke Board Managers, dan cari ESP32. Lakukan instalasi sesuai dengan instruksi sampai selesai. Saat sudah terinstall, maka pada bagian board akan muncul ESP32 board. Anda harus memilih sesuai dengan jenis ESP32 pada video ini, yaitu DOI DevKit V1. Saat instalasi drivers CP2102 Anda telah berhasil, maka saat Anda menghubungkan microcontroller dengan USB yang terhubung pada komputer Anda, pada bagian port akan muncul portcom sebagai tanda bahwa microcontroller Anda telah terhubung dengan komputer. Setelah semua proses penginstalan telah selesai, tahap selanjutnya adalah proses pengecekan apakah board Anda dapat digunakan atau tidak. Proses ini dapat dilakukan dengan cara yang melakukan penscanan Wi-Fi. Buka software Arduino IDE, kemudian pada menu file buka example. Setelah itu cari menu Wi-Fi, tekan Wi-Fi scan, kemudian akan muncul sketch baru yang merupakan sketch dari scan Wi-Fi. Tekan tombol panah kanan pada Arduino IDE, maka program akan tercompile.
Lalu buka pada bagian serial dan lihat bahwa alat sudah mulai men-scan Wi-Fi, menandakan ESP32 Anda siap digunakan untuk melakukan perintah yang lain. Percobaan pertama yang akan dilakukan dengan ESP32 ini adalah membuat suatu rangkaian blink LED. Komponen yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah ESP32 board, project board, kabel jumper, 5 mm LED, dan juga resistor 330 ohm. Setelah semua komponen disiapkan, kemudian lakukan perangkaian komponen sesuai dengan skema yang ada. Lalu buka software Arduino IDE, buat sketch baru dan beri nama sesuai dengan keinginan Anda. Saat melakukan pemrograman, kita harus mendefinisikan dahulu pin yang digunakan. Di sini saya menggunakan GPIO nomor 23. Kemudian saya menginisialisasi sebagai output. Lalu saya menuliskan bahwa saat LED pin high maka lampu LED akan menyala, kemudian diberi delay selama 1 detik, dan saat LED pin low maka LED akan mati. Begitu pula diberi delay selama 1 detik dan untuk kembali menyalakan LED. Kemudian lakukan compiling. Ketika program Anda berhasil, maka LED akan berkedip setiap 1 detik, mati dan menyala. Sekian perkenalan mengenai ESP32 DevTech1 yang ada pada modul 1. Link video demo modul 2 dan 3 akan saya sematkan pada description box. Terima kasih.